hidup, cairan tubuh ya. Saya pernah bertanya kepada mereka di kelas biokimia, tapi kayaknya tidak ada salahnya juga saya tanyakan teman-teman di sini. Ada atau mungkin juga pernah saya sampaikan di sini ya, ada ilmuwan atau ada pendapat ilmu yang mengatakan bahwa kita sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai insan bisa dikatakan sebagai miniatur dari alam semesta ya. Bisa dikatakan miniatur dari alam semesta. Sebagai mikrokosmos sebetulnya merupakan miniatur dari makrokosmosnya, khususnya mungkin planet bumi ini ya. Karena makrokosmos yang lebih luas lagi, luar biasa luasnya, tidak terbayangkan luasnya. Cuman saya menyampaikan diskusi sebagai pembuka pertanyaan aja. Kalau ada yang berpendapat bahwa kita sebagai makhluk hidup merupakan miniatur dari alam semesta, bagaimana pendapat teman-teman? Setuju atau tidak? Tapi bukan sekedar hanya setuju atau tidak saja teman-temannya, tapi kalau Anda jawab setuju mungkin harus ada alasan yang bisa Anda sampaikan. Kalau tidak setuju juga demikian. Maka barangkali teman-teman ada yang pernah, kalau ada yang mengatakan bahwa manusia khususnya ya, atau makhluk-makhluk lain termasuk juga dikatakan sebagai miniatur dari alam semesta, kira-kira Anda setuju? Teman-teman semua setuju? Silakan kalau ada yang mau kasih pendapat, ya, itu dalam nggak apa-apa. Tapi kalau belum ada yang berani menyampaikan pendapat, paling saya tunjuk gitu ya. Ini yang on cam aja. Augustin Rizky ya, enggak? Menurut Anda gimana? Setuju nggak kalau ada yang pernyataan seperti ini? Bahwa manusia merupakan miniatur dari alam. Kita sebagai mikrokosmos merupakan miniatur dari makrokosmos. Mungkin Anda juga sering mendengar pernyataan seperti ini. Baik, Bapak izin menjawab. Enggak. Mungkin jawabannya setuju, tapi mungkin maaf jika alasannya kurang tepat. Namun jika menurut saya, kenapa bisa disebut demikian? Karena miniatur alam semesta itu dimaksudnya seperti kalau alam semesta kita itu kan kayak mulai dari langit, terus dataran seperti ya daratan gitu, terus laut dan lain-lainnya. Kalau misalnya kita gitu manusia juga sama diciptakannya tuh memiliki sifat-sifat. Jadi kayak misalnya kalau misalnya alam semesta itu memiliki sifat-sifat tersendiri gitu, langit memiliki sifat tersendiri, laut memiliki sifat tersendiri, daratan juga memiliki sifat tersendiri. Begitu juga dengan manusia. Manusia juga diciptakan memiliki sifat-sifatnya tersendiri, Pak. Mulai dari diberikan ruh, memiliki sifat, memiliki nafsu, memiliki amarah dan lain-lainnya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik, terima kasih. Dari Augustin ya, Rizka telah menyampaikan pendapat dan beliau setuju bahwa sebagai miniatur ya dari tadi menyampaikan ada beberapa kesamaan sifat. Ruh katanya ya.
Ya, beberapa ada yang sudah mendekati. Tapi barangkali ada teman-teman yang mau menambahkan, silakan ya. Ya, Sapira Marwa keluar negerinya menikmati keindahan alam. Negeri Indonesia ini juga keindahannya luar biasa ya, diakui oleh negara-negara lain. Nah itu disebut juga TMI, Taman Mini Indonesia Indah. Saya kira itu mungkin bisa menjadi bahan inspirasi. Kenapa Taman Mini itu disebut Taman Mini sebagai miniatur juga kan ya, karena ada kata-kata ini. Mungkin itu bisa menjadi sumber inspirasi. Bisa gitu ya. Taman Mini itu disebut dengan Taman Mini atau miniatur dari alam Indonesia, negeri Indonesia. Mungkin itu bisa menjadi sumber inspirasi teman-teman yang mau menambahkan. Biasanya Mabrar suka jadi memang ya Mabrar, enggak kalau ada masukan tambahan untuk alasan. Tadi teh mengenai apa? Mengenai pendapat beberapa ahli ilmu alam, malah ahli boleh dibilang juga cendekiawan yang kita sebagai makhluk mikrokosmos ada yang mengatakan merupakan miniatur dari makrokosmos atau merupakan miniatur dari semesta, ya khususnya bumi misalnya. Tadi ada pendapat dari Agustin, dari lagi sawah kalau nggak salah ya. Dari Sapira Marwanya tadi. Ada beberapa kesamaan katanya unsur bakterinya tadi ya, unsur mikroorganisme. Tadi kalau Agustin ada ruhnya, ada nah gitu ya. Kemudian saya menyampaikan analog untuk Taman Mini Indonesia ini kan sebagai miniatur juga ya, kira-kira apa alasannya kalau Anda setuju bahwa ini bisa disebut sebagai miniatur alam semesta? Bisa menyimak Mabrar. Ya karena dia bisa tentang ya silakan Mabrar. Kalau ada pendapat setuju nggak? Nah ini ada Puput nih. Puput Rizky sebelum ke Agustin angkat tangan lagi. Kenapa saya kasih? Izin Bapak. Iya. Kenapa suara hilang, Put? Berpengaruh buruk juga bisa berpengaruh negatif. Gitu. Terima kasih. Put, yang kedengarannya berpengaruh positif dan negatif ya. Sebelumnya nggak saya bisa simak tuh nggak ada suaranya. Maksudnya itu manusia berperan juga sebagai pengatur alam semesta. Oleh karena itu disebut miniatur alam semesta. Begitu Pak.
Nah, alasan manusia sebagai pengatur jadi disebut miniatur itu ya. Nah, enggak. Agustin kayak mau nambahkan? Iya, Bapak mungkin ingin melengkapi pendapat saya yang tadi. Bapak sebelumnya izin berpendapat. Tadi jadi seperti yang tadi telah disebutkan sama Safira juga, sama Puput juga, kalau misalnya, kenapa misalnya manusia itu disebut miniatur alam semesta, karena ya tadi kalau alam semesta dan tubuh kita itu memiliki sifat-sifat atau unsur-unsur pembentuk gitu. Kalau alam semesta sendiri itu mulai dari daratan, lautan, dan langit contohnya. Kalau dari tubuh kita itu seperti ruh, amarah, akal, nafsu, dan lain-lain. Nah, kesamaannya itu ketika manusia ada salah satu bagian tubuhnya yang tidak berfungsi atau tidak bisa digunakan dengan baik, sistem kehidupan dari manusia sendiri tidak akan berjalan dengan optimal ketika salah satu satuan terkecilnya rusak dan hilang. Begitu juga dengan alam semesta yang ketika ada salah satu fungsinya tidak berjalan dengan optimal, itu akan menjadi tidak ada sesuatu yang rusak gitu, Pak. Tidak akan berjalan lancar seperti itu, Pak. Ya, itu kesamaan fenomenanya ya, fenomena di alam dan fenomena di alam. Baik, masih ada yang berpendapat? Saya kasih kesempatan, mangga teman-teman. Saya kira teman-teman pendapatnya banyak, cuman agak sungkan untuk ya. Baik, kalau begitu kita coba mereview ya dari teman-teman. Memang pada teman-teman termasuk yang Agustin. Kesamaan fenomena ya. Tadi disampaikan juga ada kesamaan eksplisit disampaikan, memang betul. Kalau ada yang mengatakan bahwa manusia atau boleh juga hewannya dikatakan sebagai miniatur alam semesta, karena memang unsur yang ada di semesta itu hampir semuanya ada di manusia ya. Termasuk yang akan kita bahas hari ini mengenai cairan tubuh. Bumi aja luas daratan sama luas lautan, masih luas lautannya. Kurang lebih 2/3-nya itu adalah merupakan samudra dan daratan ya. Namun walaupun hanya sepertiga juga kita akui sangat luasnya karena kita tidak sempat mungkin ya melangkahkan jejak kaki kita di semua permukaan bumi. Paling berapa 0,00 sekian persen yang kalau yang dilihat mungkin boleh jadi lebih banyak karena sekarang ada informasi bisa menggunakan Google Map melihat itu foto-foto hasil Google Map dari seluruh permukaan bumi ya, baik daratannya maupun lautannya. Nah, itu salah satu contohnya permukaan bumi aja 2/3-nya adalah air ya. Tubuh kita 2/3-nya air. Dan hanya jadi kalau 2 dikatakan misalnya 70% atau 60% atau berarti 30%-nya itu hanya 30% bahan keringnya ya, analogan dengan daratannya. Di dalam alam semesta juga ada sehingga bumi ini selain dia menghasilkan sumber api juga memperoleh sumber panas dari ya, tapi sebetulnya dia juga memiliki sumber api yaitu magma atau udara. Bumi memiliki udara pasti ya, di mana udaranya juga artinya macam ada oksigen, ada oksigennya di mana yang paling tinggi itu sekitar 70% sebetulnya nitrogen ya.
Oksigen itu mungkin hanya sekitar 16% aja ya. Itu semua ada ya, termasuk mineral-mineral yang ada di bumi, di kerak bumi, yang ada di tubuh kita ya. Yang paling banyak misalnya ada mineral fosfor, mineral kalsium, itu di bumi ada ya sekali. Di dalam tubuh kita juga merupakan bagian dari tubuh kita, karena dia fosfor mineral itu merupakan mineral makro ya, bahkan ya besi juga banyak di perut bumi, dalam tubuh kita, merupakan unsur penting ya, kekuatan seperti disampaikan di ayat Al-Hadid ya, ayat berapa tentang besi. Bahkan mungkin emas di dalam tubuh kita ada ya, tapi di perut bumi pun, di permukaan bumi, emas ini susah ditemukan ya. Oleh karena itu harganya juga mahal ya dibandingkan dengan besi, jauh gitu. Memang ketersediaannya juga lebih sedikit. Platinum lebih mahal lagi. Itu boleh jadi ada di tubuh kita, tapi karena saking sedikit tidak terdeteksi gitu. Kalau tadi Agustin menyampaikan ada nafsu, ada ruhnya gitu ya, ada marahnya. Betul ya. Alam juga bisa marah ya. Alam ada yang menunjukkan kemarahan. Bisa menyemburkan lava, bisa gempa, bisa banjir dan lain. Intinya semua itu kan karena perilaku manusia, tapi perilaku manusia pun memang diatur gitu kan ya, digerakkan seperti yang sudah diskenariokan sebelum kita dilahirkan ada di permukaan bumi ini. Jadi memang masuk akal kalau ada yang mengatakan bahwa manusia sebagai miniatur dalam semesta. Tadi dari beberapa fenomenanya betul ya, apa yang disampaikan. Yang paling jelas itu adalah unsur pembentuknya ya. Unsur pembentuknya dari kita memang berasal dari bumi kan, dari kembali lagi ke bumi, ke tanah ya. Cuman kalau makhluk hidup itu karena dia terorganisir ya secara lebih khusus, maka unsur pembentuknya itu sangat teratur ya, sangat teratur dan ada komposisi khusus gitu ya. Kalau Anda sudah kembali lagi ke bumi, nanti lagi ya, acak lagi itu kembali lagi ke banyak anorganiknya ya, nanti unsur-unsur organiknya kembali menjadi organik seperti hal permukaan bumi gitu, atau kalau kita mengatakan bahwa bumi itu mati, tapi sebenarnya bumi itu hidup. Besi itu mati, tapi sebenarnya hidup karena dia punya elektron di luar yang sangat dinamis ya, sehingga dia bisa berinteraksi antara itu dengan unsur. Bahkan di beberapa ayat mengatakan semua komponen alam itu, langit dan bumi, ya kepada yang memang tidak diam itu bumi itu. Walaupun disebut sebagai makhluk yang abiotik itu ya, lingkungan abiotiknya hidup karena dia sebetulnya berdasar yang maha. Baik, itu jadi sebagai pembuka aja deh. Memang teman-teman juga setuju, saya juga setuju ya. Dan hari ini kita akan diskusi tentang salah satu komponen dari makhluk hidup hewan termasuk kita, yaitu cairan tubuh ya, yang komposisinya memang mirip ya jumlahnya. Coba bertanya lagi, ada sedikit data dari apa ya namanya,
dari ilmu fisiologi manusia ya. Ini ada data pengaruh usia ya terhadap pria dan wanita, terhadap komposisi cairan tubuhnya ya. Di sini dibagi dalam 4 kelompok, 18 tahun, kemudian ada 18 tahun sampai 40 tahun, ada 40 sampai 60 ya. Ini untuk pria pada umur-umur awal itu dia 59% ya, beda dikit dengan wanita, hanya sekitar 2% selisihnya. Di wanita 57%. Ini pada pria mengalami kenaikan ya pada 18-40 tahun 61%, tapi di wanita ada penurunan yang cukup tinggi selisihnya dibandingkan dengan pada awal-awalnya, dari 57 turun menjadi 51, bahkan mencapai 40 dan 60 atas, masih menurun juga ya 47%. Di pria setelah di atas 40 tahun itu ada penurunan, tapi penurunannya tidak setinggi di wanita ya, 55%. Walaupun demikian di atas 60% masih menurun juga, hanya 52% katanya kandungan cairan tubuhnya itu. Ada nggak yang mau mengomentari ya, kenapa ini gitu ya, beda gitu antara yang pria dengan wanita gitu. Enggak teman-teman kalau ada yang mau mengomentari ini. Jadi memang kata kuncinya tubuh kita ini kan sebagian besar dari air, ada unsur-unsur lain di luar air gitu ya. Nah itu mungkin yang menggeser kenapa jadi ada dinamika seperti ini. Kalau ada yang turun berarti ada yang naik gitu ya. Itu intinya. Sebagai clue itunya aja. Nah teman-teman ada yang mau komentar ini? Ya Agustin enggak? Izin menjawab Bapak, mungkin karena kebutuhan energi pria itu lebih besar dari wanita Pak. Dan nutrisi yang dibutuhkan pria juga itu lebih besar dari wanita. Makanya mineralnya juga lebih tinggi gitu Pak. Yang mana yang pria gitu ya? Ya antara pria dan wanita kenapa lebih besar pria daripada wanita kandungan mineral. Kita sekarang lagi bicara cairan tubuh ya Agustin. Kenapa di pria itu penurunannya nggak terlalu drastis dibandingkan dengan wanita kan ya. Pada umur 40 menurun sekali ya, dari 57 menjadi 51 misalnya, atau bahkan antara 40 sampai 60 turun menjadi 10%. Agustin Bang. Mengapa teman-teman? Terima kasih Agustin ya. Nah, ada kaitannya memang belum spesifik ke data ini ya. Kira-kira apa yang menggeser sehingga kadar air di wanita itu bisa berkurang sampai 51% dibandingkan dengan pria? Digantikan oleh apa kira-kira unsur air itu? Kira-kira. Emang nggak Safira? Baik Pak, terima kasih. Mungkin saya ingin berpendapat ya, kalau dilihat dari usianya, wanita tuh dari 10 sampai 18 tahun. Yang bisa kita ketahui di umur segitu tuh, wanita tuh lagi usia maksimal untuk
tubuhnya bekerja gitu, Pak. Nah, sedangkan dari 18 sampai 40 ke 60 itu kan metabolismenya mulai menurun ya, Pak. Nah, di metabolisme mulai menurun biasanya lemak itu kan diininya oleh metabolisme ya. Nah, biasanya wanita itu udah ada melahirkan, ada dan lain-lain, biasanya tuh lebih cenderung ke lemaknya lebih mudah untuk wanita tuh. Nah, ada fenomena kemarin tuh saya belajar di BPNTD, kalau misalkan sapi dengan lemaknya yang lebih banyak itu kadar airnya di dalam tubuhnya tuh lebih sedikit. Mungkin ini juga berlaku kepada wanita, kalau misalkan lebih banyak lemaknya, nanti itu berkurang si kadar airnya. Nah, gimana kalau pria? Kalau pria itu kan mulai pertumbuhannya dari 10 sampai 18 tahun tuh kayak cenderung kayak masih anak-anak. Nah, punya usia pertumbuhan maksimalnya tuh kayak pertumbuhannya yang maksimal tuh di 18 tahun sampai ke atas tuh biasanya lagi jag-jaknya kalau pria lah. Jadi metabolismenya lagi bagus-bagusnya, makanya ada penaikan di sampai 61%. Tapi kesananya sama halnya dengan wanita terjadi penurunan metabolisme, ada lemak-lemak juga. Ya, makanya di umur 40 tahun ke atas itu biasanya kadar airnya menurun juga karena digantikan oleh lemak. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Iya, terima kasih. Kurang lebih seperti itu ya jawabannya. Jadi memang salah satunya digeser oleh komposisi lemak ya. Jadi kalau pada wanita itu biasanya kalau sudah dewasa ya menjelang persiapan untuk berkeluarga atau mengandung itu biasanya pinggulnya juga semakin melebar gitu ya. Salah satunya juga disebabkan karena komposisi lemaknya yang lebih banyak gitu ya. Karena estrogen itu lebih berdominan untuk pembentukan lemak, sedangkan testosteron pada laki-laki lebih cenderung untuk meningkatkan aktivitasnya, sehingga pembentuk lemaknya itu memang ada pada laki-laki juga, sehingga ada penurunan juga ya di angka 40-60 itu. Karena laki-laki juga ada yang menjadi gendut ya perutnya. Kalau laki-laki itu disebutnya sebagai lemak apel ya. Kalau perempuan itu lemak, kalau buah-buahan itu lemak yang bentuknya pir gitu ya, seperti pir karena membentuk seperti biola misalnya yang lebih tambah indah ya dengan proporsi lemak. Laki-laki nanti mempunyai di perut ya. Penimbunan lemak yang gambarannya seperti apel bentuknya gitu ya. Apel kan beda sama pir gitu. Jadi, terima kasih. Terima kasih. Kurang lebih seperti itu, memang ada dinamika perubahan komposisi. Kemudian antaranya digeser oleh jumlah lemak yang makin tinggi semakin bertambah umur gitu ya. Ini juga gantung dari genetiknya ya. Ada yang cepat menjadi gemuk, ada yang tetap langsing walaupun bertambah usia, itu juga tergantung dari genetik metabolismenya gitu kan ya. Tapi intinya semakin tambah umur itu memang pertambahan lemak makin tambah gitu ya. Seperti jadi di dalam sapi apa yang disampaikan oleh Sapir. Itu mungkin teman-teman ya sebagai aja. Ini diberikan bahan oleh koordinator tapi bentuknya dalam PDF ya, sehingga susah untuk dan juga bisa. Baik, judulnya pertemuan kita adalah cairan tubuh dan sistem ekskresi. Nah, ini sebagaimana tadi coba kita singgung di diskusi ya, bahwa 75% permukaan bumi terbuat oleh perairan, baik lautan maupun perairan air tawar ya. Ini menunjukkan betapa urgensinya keberadaan dalam perkembangan
evolusi, banyak hewan telah berhasil berimigrasi dari perairan dan berkembang biak di darat. Ya. Dan memang kalau menurut beberapa ilmuwan, dulunya bumi ini kering ya. Bahkan dulu itu bumi sama langit itu katanya bersatu. Kemudian dengan kuasa Allah SWT antara bumi dan langit, tiba-tiba ada kehidupan katanya. Tapi dimulai dari munculnya air di lautan itu, yang disebut dengan lautan organik seolah-olah. Jadi munculnya kehidupan itu memang berawal dari adanya air itu. Meskipun bangsa-bangsa hewan, apalagi hewan yang telah didomestikasi atau ternak mampu hidup dalam lingkungan terestrial atau daratan, namun komposisinya tetap mengandung air hingga 70% gitu ya. Bahkan keberadaan air, cairan tubuh menjadi kompartemen utama dalam sel untuk reaksi-reaksi kimia bagi kelangsungan hidup ternak, juga untuk berproduksi jawabannya. Nah, ini profil cairan tubuh kita itu ada dua kelompok utama, yaitu cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler ya. Jadi kalau Anda ditanya berapa kelompok cairan tubuh manusia atau hewan ya, cukup jawab dua aja ya. Itu cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler. Ya sesuai dengan namanya, intraseluler itu cairan yang terdapat di dalam sel ya. Tapi cairan ekstraseluler itu yang terdapat di antara sel atau di luar sel ya. Ini sekedar melatih pemikiran juga ya. Saya kira kalau ditanya jawabannya pasti akan banyak yang betul juga ya. Kira-kira cairan intrasel dan cairan ekstrasel banyakkan mana ya? Banyak intrasel atau ekstrasel kira-kira? Kira-kira akan banyak intrasel atau ekstrasel? Ada yang mau coba jawab? Ya, Olga, enggak. Intra atau ekstra? Ya, terima kasih izin menjawab kalau lebih banyak cairan intrasel. Karena cairan intrasel itu memiliki 2/3 bagian dari cairan tubuh, Pak. Kalau cairan ekstrasel itu masih 1/3 dari cairan tubuh. Begitu, Pak. Terima kasih. Terima Pak. kasih. Jawabannya betul ya, tepat 100. Jadi memang lebih banyak ekstra ya. Bahkan tadi disebut angkanya 2/3 ya. Kalau intra itu, kalau ekstra hanya 1/3. Betul ya. Seperti hanya kita ketahui bahwa tubuh manusia itu terdiri dari 100 triliun sel yang dewasa itu. Nah, di dalam 100 triliun sel itu kandung air ya. Airnya menempati 2/3 dari cairan tubuh dan 1/3-nya ada di luar sel itu ya, sela-sela sel atau bahkan di tempat-tempat. Nah, ini cairan yang terdapat dalam sel adalah 2/3 bagian dari cairan tubuh. Sedangkan ekstra hanya 1/3-nya saja. Nah, cairan intraseluler terdapat dalam seluruh sel, ya. Seluruh sel-sel tubuh, baik sebagai cairan sitop. Kalau sitop ini harus dikoreksi ya. Karena sitoplasma itu merupakan bagian dari ekstrasel, bukan intrasel sebetulnya ya. Karena dia di darah itu dibagi dua, itu ada sel-sel darah dan ada plasma darah ya. Sedangkan sitoplasma itu merupakan plasma, jadi dia sebetulnya tidak masuk ke sini ya, tapi masuknya ke ekstra ini.
cairan dalam eritrosit mengandung banyak natrium dan senyawa organik termasuk ya, itu ada di dalam intrasel. Nah, sepertiga bagian dari cairan tubuh itu tadi disebut dengan ekstrasel, diantaranya dia disebut sebagai cairan interstisial ya, di antara jaringan. Ya, cairan plasma ya, cairan plasma bagian dari darah non seluler ini 60% dari darah adalah plasma ya. Tapi karena walaupun 60% karena darah itu hanya sekitar 4 liter kalau pada manusia itu ya, berarti boleh dibilang kalau kurang dari 5% mungkin ya dari bobot tubuh itu, ya. Walaupun 60% sebetulnya. Termasuk cairan cerebrospinal, cairan yang ada pada otak, gastrointestinal yang ada dalam usus maupun intraokuler ya, ada yang dalam mata. Ada juga cairan rongga peritoneal ya, yang ada dalam perut atau dalam bursa persendian ya, karena dalam persendian juga ada dan yang berfungsi sebagai pelumas ya. Ini semakin tua juga tadi disampaikan semakin menurun ya, sehingga semakin lanjut usia ya ada penurunan fungsi persendiannya karena memang pelumasnya berkurang ya, karena secara umum secara keseluruhan tubuh itu kan berkurang ya, semakin bertambah umum. Mungkin termasuk diantaranya adalah cairan ekstraseluler yang ada di bursa persendian. Jadi kurang lebih organisasi cairan tubuh dalam makhluk hidup ya. Tadi disampaikan 2/3 bagian tubuh itu 70-80% dari bobot tubuh cenderung dipertahankan stabil dan seimbang ya, baik proporsinya terhadap bobot tubuh maupun konsentrasi elektrolitnya, karena itu merupakan bagian dari proses homeostasis ya, untuk memperkecil ya proporsinya maupun kandungan-kandungan yang ada di dalam cairan tubuh. Bahkan distribusi air di dalam tubuh itu tidak sama ya. Di sini yang paling sedikit mengandung air adalah tulang ya, belum kelihatan keras dan kaku, tapi tulang juga masih mengandung air sekitar 22% ya. Lemak masih lebih tinggi, kandungan airnya 30%. Tapi yang paling tinggi di sini di antara tiga ini adalah daging ya, di mana dia distribusi airnya mencapai 50-60% ya. Nah, ini komposisi kimia cairan tubuh dalam milimolar per liter air cairan tubuh ya. Ini unsur kimianya. Ini ekstraseluler ya, ekstraseluler itu diantaranya dibagi menjadi dua di sini, plasma dan interstisial ya. Itu tadi ada cairan yang ada dalam darah. Sedangkan ini intraseluler ya. Jadi natrium ini dikasih warna merah, memang tingginya di ekstraseluler ya. Di sini 144 miliosmolar per liter ya di plasma. Dan sedikit lebih rendah di interstisial ya. 137 saja. Tapi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan intrasel ya. Intrasel itu hanya 10%, hanya 10 miliosmolar aja ya. Demikian juga Cl ya, klor. Di plasma tinggi sekali ya. 7, tapi dibandingkan dengan interstisial ya, dia masih lebih tinggi ya. Berbeda dengan natrium, kalau di natrium di plasma lebih tinggi dari interstisial. Ini ada perbedaan, kalau klor di interstisial lebih tinggi ya dibandingkan dengan di plasma.
Nah, sedangkan untuk intrasel ya baik Na maupun Cl memang dia rendah saja ya 10 dan 4. Tapi sebaliknya untuk Mg2+ dan K+ ya. Di sini yang tinggi itu di intra ya, di intra. Berapa kali ini? K di intra 141 di dengan Mg di intra. Ini dikasih warna merah memang sangat ini ya, sangat kontras gitu ya perbedaannya. Ca+, Ca2+ ya, baik di plasma maupun di inter tinggi ya. Ini 2,5 dan 2,4. Kalau di asam karbonat ya dan asam fosfat, dia salah satunya berfungsi sebagai homeostasis ini ya, homeostasis penyangga cairan tubuh atau buffering ya, buffering. Ini baik di ekstra maupun baik di plasma maupun di interstisial juga cukup tinggi ya, isinya tidak terlalu. Bahkan di plasma dan di interstisial untuk asam fosfat ini mirip ya, di sini 2. Namun di intra asam karbonat dan asam fosfat ini masih rendah ya, lebih rendah untuk yang karbonat atau untuk yang fosfat dia lebih tinggi ya. Jadi lebih rendah untuk yang jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan ekstra. Jadi ketika kita muntah atau apa ya, diare gitu ya, banyak keluar cairan itu. Mungkin para dokter menyebutnya ini yang keluar itu ekstra dulu ya. Ekstra dulu karena memang kalau yang memang agak dipertahankan karena di dalam sel. Oleh karena itu ketika diare banyak muntah dan mengeluarkan cairan dari saluran pencernaan juga biasanya kita anjurkan untuk membuat oralit ya. Sekarang oralit sudah banyak yang jadi, tapi sebetulnya bisa dibuat dari larutan garam dan larutan gula ya. Karena memang garam itu mengandung gula itu. Ya. Di samping untuk mengurangi rasa asin yang bisa mempersulit minum oralit itu, gula juga menjadi pengganti energi ya, yang mudah tersedia gitu. Tapi intinya sebetulnya yang perlu digantikan itu Na ya, karena ketika kita diare itu yang banyak keluar itu artinya ekstra selnya, sehingga harus digantikan dengan oralit yang unsurnya mirip dengan ekstraseluler ya. Nah ini juga sama ya gambaran elektrolit pada kompartemen cairan. Di sini juga dibagi 3, ada plasma darah ya, ada cairan interstisial dan intrasel juga ya. Ini baik blood maupun interstisial tadi sama ya. Na-nya lebih tinggi dibandingkan dengan di interstisial. Tapi Cl-nya lebih tinggi ya dibandingkan dengan plasma darah. Sedangkan di ini juga sama ya, di intraseluler Na sama Cl ya. Nggak kelihatan tergambar di sini ya. Memang kalau sini dibagi 2 antara protein dan fosfat ini ya, di samping Cl itu. Hampir mirip dengan yang tadi kita sampaikan sebelumnya.
ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi volume cairan tubuh ya. Sebagaimana tadi sudah dibahas sebelumnya, bahwa umur ternyata mempengaruhi volume cairan tubuh ya. Di sini ada kurva. Ini yang vertikal sama yang vertikal itu atau sumbu ya, sumbu. Volume air tubuh yang ini umur ya, jadi semakin bertambah umur nanti mengalami flat setelah dewasa, benar gitu ya. Dan dari bayi sampai menjelang dewasa ada mengalami penurunan ya. Di sini disampaikan juga topografi atau maksudnya ketinggian tempat ya. Ada pengaruh ketinggian tempat terhadap kandungan air tubuh. Di sini juga disampaikan volume tubuh. Evaporasi panas yang rendah menyebabkan laju lintas air dan pengembang ya, terkait molekul HP eritosit mencukupi konsentrasi oksigen bagi sel. Ya. Kalau di sini mah ada penjelasan evaporasi ya, evaporasi proses penguapan. Di sini dijelaskan bahwa di data semakin tinggi ketinggian tempat ya, semakin rendah suhu. Kalau semakin rendah ketinggian tempat, semakin tinggi suhu gitu kan ya. Sehingga kalau saya lihat yang dimasukkan dengan penjelasan di data rendah itu proses evaporasi tinggi katanya. Sehingga cairan tubuh relatif ada perbedaannya, walaupun sebetulnya tidak terlalu tinggi perbedaannya. Ada proses homeostasis itu ya yang mempertahankan kondisi cairan dalam proporsi yang relatif stabil ya. Walaupun ada perubahan, sebetulnya perubahannya perbedaan tidak terlalu menyolok sebetulnya di dalam ya. Kalau di sini terkait molekul HP eritosit untuk mencukupi konsentrasi oksigen. Secara teoritis bahwa semakin tinggi ketinggian tempat itu semakin rendah kerapatan udara ya. Jadi kalau semakin rendah ketinggian tempat semakin padat ya. Sehingga kerapatan oksigen pun semakin tinggi tempat itu semakin rendah juga gitu kan ya. Padahal kebutuhan oksigen untuk setiap orang tentu miripnya hampir sama gitu kan ya. Tapi karena ketersediaan di dataran tinggi itu lebih rendah ketersediaan oksigen, maka harus ada kompensasi atau homeostasis ya. Karena oksigen itu ditangkap oleh hemoglobin gitu ya. Sehingga hemoglobin yang orang-orang atau makhluk-makhluk yang tinggal di ketinggian tempat itu lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah dataran rendah atau di pantai gitu kan. Karena untuk yang sama harus diambil dalam jumlah yang sama ya. Padahal ketersediaannya relatif menurun kalau dataran tinggi. Kompensasinya sebagai menangkap oksigennya itu harus ditingkatkan, ditambah ya, sehingga hemoglobin penduduk di daerah ketinggian tempat itu relatif lebih tinggi katanya. Nah ini kaitannya dengan cakupan stres panas. Ya juga berkaitan dengan ini ya, dengan proses penguapan sebetulnya. Temperatur tinggi menyebabkan evaporasi panas melalui pernapasan dari urin yang banyak. Transportasi yang lama menyebabkan urinasi yang tinggi sebagai produksi air. Metabolisme intinya proses penguapan yang lebih tinggi ya pada kondisi panas maupun transportasi. Baik, kita beralih ke fungsi dan dinamika cairan tubuh.
Olga masih mau bertanya, silakan. Pertanyaan enggak? Ya baik Pak, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya Pak. Kan semakin tua umur ternak, semakin sedikit cairan di tubuhnya adalah karena fungsi tubuh yang semakin menurun. Pertanyaannya itu adalah apa yang terjadi ketika semakin tua umur ternak sapi, tetapi masih memiliki cairan yang berlebih? Dan apakah akan berpengaruh kepada fisiologi ternak tersebut? Kemudian, apakah ada kemungkinan untuk memiliki cairan yang lebih pada usia padahal usia sudah tua, Pak? Sekian, Pak. Terima kasih, Pak. Ya memang secara umumnya kalau semakin tua umur itu pasti ada penurunannya. Penurunan cairan tubuh karena tadi salah satunya disebabkan oleh bertambahnya proporsi lemak gitu kan ya. Karena dengan bertambahnya umur, apalagi setelah melewati masa puber itu, memang proses pertumbuhan itu kan sangat maksimal ketika menjelang dewasa kelaminnya, dewasa tubuh. Enggak. Kalau kita memperlihatkan perkembangan anak gitu ya, dari umur SD misalnya kelas 5, kelas 6 kalau sampai dari kelas 3 misalnya, biasanya tidak begitu pangling ya. Tapi setelah keluar SMP masuk ke SMA itu biasanya pangling karena cepat sekali pertambahannya itu ya, karena memang di situ proses pertumbuhan lagi maksimal gitu kan ya. Tapi setelah maksimal itu proses pertumbuhan itu mengalami perlambatannya, masih ada pertumbuhan tapi tidak terlalu pesat gitu ya. Nah, apalagi setelah tidak ada pertumbuhan maka sama tadi di manusia, di ternak ya juga ada penambahan jumlah lemak ya, sehingga jumlahnya lemak, cairan tubuhnya akan berkurang gitu kan ya, secara proporsi, secara makro gitu kan ya. Tapi di dalam selnya sendiri mungkin masih tidak begitu berbeda ya. Tapi kalau kelamaan ada yang dikenal dengan proses nekrosis dan nekrosis, ada proses penuaan sel, kerusakan sel. Kalau yang apoptosis memang karena program yang maha kuasa ya, dengan sendirinya maka sel tubuh kita ini akan mengalami sama ya, ada yang mati, ada yang lahir ya. Ketika masa proses pertumbuhan itu yang lahir lebih banyak daripada yang mati. Ketika proses pertumbuhan itu sudah mulai menurun, yang mati itu bisa dibilang lebih banyak proporsinya dibandingkan dengan yang lahir ya, apalagi semakin tua umur itu. Tapi sebetulnya bisa disiasati ya. Bagaimana supaya lemak kita tidak terlalu tinggi, mungkin harus banyak aktivitas ya, atau boleh lain aktivitas mungkin mengkonsumsi lemaknya juga harus diturunkan ya. Maksudnya diatur, jangan terlalu banyak makan yang berlemak, jadi lebih banyak makan protein dibandingkan dengan lemaknya gitu kan ya. Mungkin salah satu contoh yang populer mungkin apa yang dilakukan oleh Adere ya. Adere sebagai salah satu atlet binaraga yang masih sangat umurnya mungkin sudah melewati masa pertumbuhannya. Adere itu udah 40 tahun. Tapi komposisi lemaknya mungkin jauh lebih rendah dibandingkan dengan seusia dia, tapi tidak melakukan aktivitas seperti itu ya. Di samping itu juga dia konsumsi proteinnya juga tinggi dia. Yang saya dengar itu dia mengkonsumsi telur ayam itu sampai 30 butir itu per hari. Tapi yang dimakannya tidak semua telurnya, hanya dimakan yang putihnya aja ya.
Sedangkan yang yoga, yang kuning telur, ya konsumsi. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa murni mungkinnya 90% lebih albumin telur itu mengandung protein ya, sedangkan kuning telur itu lebih banyak mengandung lemak ya, termasuk di dalamnya ada kolesterolnya gitu ya. Jadi kita sebetulnya diakali bagaimana supaya tubuh kita kandungan airnya bisa tetap relatif tinggi ya, dengan aktivitas ya, dengan aktivitas dan dengan mengkonsumsi pola konsumsinya dengan banyak lemak gitu ya, lebih banyaklah makan yang proteinnya gitu ya. Seperti itu kurang lebih mungkin ya. Kalau di sapi juga sama seperti itu, bisa diatur konsumsi. Sama kalau sapi kan sesuai dengan yang kita berikan ya, apa yang kita berikan dia makan. Kecuali mungkin yang kalau sapi-sapi yang digembalakan di luar pasti dia bisa memilih sesukanya sesuai dengan kondisi yang ada di alamnya gitu kan ya. Mungkin bisa beda antara digembalakan ada gereja yang di kandang ya, tergantung dari pola dan makannya ya. Apalagi yang namanya fattening katanya penggemukan ya, mungkin memang kan tujuannya untuk penggemukan lebih banyak bahan pakan yang diberikan untuk bahan itu gitu kan ya. Kurang lebih seperti itu gitu agak jawabannya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau menambahkan, ya kira bagus. Bisa Baik, sebetulnya Pak. dia. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Jadi di samping karena genetiknya ya karena pola makannya ya, pola makan dan pola aktivitas juga gitu kan ya. Jadi kurangi dengan aktivitas. Sepertinya halnya ayam broiler ya. Ayam broiler memang secara genetik dia kan cepat sekali pertumbuhannya ya. Makanannya juga dikasih yang tinggi, di samping proteinnya energinya tinggi ya. Sehingga sambil dia bertambah bobot badan, timbunan lemaknya juga lumayan tinggi gitu kan ya. Tapi dengan jenis makanan yang sama diberikan kepada ayam kampung kan itu ya tumbuhannya. Tapi kalau ayam kampung itu dia diabur gitu ya. Memang akan lebih cepat ya pertumbuhannya, tapi lebih lambat dan broiler. Begitu ya. Ya itu secara genetik memang sudah seperti yang sudah didiskusikan sebelum-sebelumnya di biologi ya, seperti itu. Ada pertanyaan lain lagi? Terima kasih Olga ya. Mudah-mudahan apa yang saya jawab bisa memenuhi harapan dari Olga sebagai penanya. Maka teman-teman kalau ada yang mau menambahkan boleh untuk menjawab pertanyaan Olga. Baik, kembali ke laptop ya. Kembali lagi ke screen yang lagi kita simak bahwa fungsi dan dinamika cairan tubuh seperti halnya di poin pertama. Arti penting cairan tubuh pada hakikatnya adalah kandungan ion mineral dan biomolekul yang terkandung di dalam. Karena seperti yang tadi disampaikan, memang air tubuh itu beda dengan air mineral ya, dengan air minum. Karena memang di samping ada mineral, ada biomolekul lainnya yang terkandung di dalamnya. Ada proteinnya tadi ya, ada buffering ya, asam karbonat, dan ada asam sulfat gitu ya. Ada sulfat bukan asam sulfat, tapi ada unsur sulfatnya. Maka dengan itulah cairan tubuh mampu menjadi media reaksi bagi kebutuhan metabolisme. Karena sebagian media reaksi cairan tubuh harus memenuhi kriteria dengan pH dan tekanan osmotik cairan tubuh ya. Jadi pH-nya memang relatif
konstan ya, walaupun ada dinamika, tapi fluktuasinya sangat sempit gitu ya. Termasuk temperaturnya juga kan ya, karena memang tubuh kita mempunyai fungsi fisiologis sebagai homeostasis ya, khususnya untuk termoregulasi. Jadi temperaturnya pun akan relatif konstan ya di seluruh cairan tubuh itu, kecuali di cairan-cairan permukaannya di dekat kulit pasti mengalami penurunan karena terekspos oleh temperatur lingkungan sekitar ya. Atas kriteria ini maka cairan tubuh selalu berdinamika untuk menjaga kriteria tersebut. pH-nya, tekanannya, dan temperaturnya dipertahankan konstan ya, walaupun mengalami dinamika. Osmotik cairan intrasel menggambarkan pula kandungan air di dalam sel, dan ini diatur oleh pompa elektrolit pada sel yang mengalirkan ion K dalam sel, ion NK keluar sel ya. Jadi walaupun kandungan ion K di luar sel itu sedikit ya, tapi tetap ya harus dimasukkan karena kebutuhan di intrasel itu lebih tinggi. Itu salah satu mekanismenya adalah melalui pompa itu ya, pompa elektrolit pada membran sel yang memasukkan K yang dari ekstrasel yang rendah ya, yang rendah konsentrasinya ke intrasel yang tinggi ya, itu melalui pompa membran, pompa elektrolit di membran sel itu. Demikian juga yang Na ya, Na itu seperti yang tadi disampaikan, ekstra itu lebih rendah ya, tapi tetap kalau walaupun lebih rendah di intra harus dikeluarkan menuju ke sel gitu ya. Kerja pompa elektrolit tersebut berlangsung karena kehadiran enzim. Jadi ada enzim ya, enzim yang bisa menghasilkan energi ya, energi. Di mana enzimnya adalah NAK-ATPase pada membran yang menghasilkan keseimbangan aliran NK dan K ke dan dalam sel ya. Jadi, natriumnya ada, kalsiumnya ada. ATP itu adenin trifosfat ya, seperti yang ketahui, sedangkan ASE adalah nomenklatur penamaan enzim. Kalau ada ujungnya ASE berarti itu enzim ya, yang berkaitan dengan proses substrat seperti di nama sebelumnya ya, jadi dia berkaitan dengan fungsi natrium, berkaitan dengan fungsi kalsium, dan berkaitan dengan fungsi ATP sebagai sumber energinya ya. Karena dia melawan gradien, berarti dia harus menggunakan energi ya untuk masuk ke tempat yang dibutuhkan itu ya. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa kalau di nanti masa-masa marema lebaran itu ya. Lebaran itu, kalau lebaran itu biasanya di mall atau di pasar-pasar itu banyak sekali orang gitu ya. Sementara di luar mall itu kan sedikit misalnya. Tapi orang yang di luar memaksa masuk ke dalam mall itu yang sudah banyak. Ya. Jadi perlu energi, jadi agak sedikit sikut risiko maksudnya. Karena dari jumlah yang sedikit mau masuk jumlah yang banyak gitu. Jadi seperti itu kurang lebih gambaran ininya ya, kalau melawan gradien itu. Tapi kalau orang mau keluar dari pasar itu lebih rendah energinya ya dibandingkan dengan mau masuk, karena dari jumlah orang yang banyak mau ke jumlah orang yang sedikit. Jadi ya, digambarkan sebagai difusi pasif itu ya, atau transportasi pasif dibandingkan dengan masuk ke tempat yang lebih banyak gitu ya. Nah,
Di sini ada tambahan lagi, sehingga turgor itu ini ya tekanannya dapat dipertahankan karena fungsi dari pompa NK itu ya di dalam berat. Dinamika air dan zat larut menyeberangi membran sel yang menjadi pembatas dua kompartemen antara ya, disebabkan oleh faktor itu perbedaan tekanan osmotik dan perbedaan tekanan hidrostat. Ya. Tekanan osmotik antara dua kompartemen akibat kehadiran zat-zat terlarut yang tidak dapat menyeberangi membrannya, pemisah atau yang disebut dengan non-permeatif. Jadi ada istilah permeable dan impermeable ya, yang impermeable itu memang tidak seberangi ya, karena terkait dengan sifat dari partikelnya itu ya. Kemudian kalau perbedaan tekanan hidrostatik antara berbagai bagian karena daya pemompaan jantung dan sistem sirkulasi atau karena kontraksi otot yang memeras cairan keluar dari kompartemen. Ya, salah satunya karena hidrostatik dari fungsi jantung yang memompahkan cairan tubuh, dalam hal ini darah ya, ke seluruh tubuh. Itu juga di setiap bagian tubuh itu memang ada perbedaan tekanannya karena semakin jauh dari jantung. Jadi bilang ada penurunan tekanan tubuh. Sistem membran pembatas yang umum terdapat dalam tubuh terhadap air dan zat-zat terlalu tertentu yang memiliki berat yang kecil ya, seperti asam amino, garam-garam mineral dan glukosa, dan bersifat impermeabel terhadap zat-zat terlalu yang memiliki berat molekul lebih besar seperti protein. Itu merupakan makromolekul yang tidak mudah berdifusi gitu ya, atau non diffusible makromolekul. Nah, ini O2 gambarannya dia disebut sebagai pasif difusi ya, difusi pasif ya. Difusi pasif artinya dia berdifusi dari tekanan yang dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah gitu kan ya. Demikian juga Na dalam kondisi-kondisi tertentu bisa memasuki saluran glukosa. Kalau Na ini ya, Na dan K adalah transport aktif melawan gradien konsentrasi ya, dengan input energi. Terus harus energi memang digambarkan dengan ATP ya. ATP akan berubah menjadi ATP trifosfat, akan berubah menjadi difosfat karena fosfatnya pas ya untuk dilakukan sebagai proses pembentukan energi. Seperti itu gambaran singkatnya. Zat-zat terlarut dengan berat molekul yang kecil tidak memiliki kontribusi terhadap perbedaan tekanan osmotik karena mereka dapat dengan bebas bergerak menyeberangi. Ya, karena dia sangat mudah keluar masuk gitu, sehingga kontribusinya sangat kecil ya terhadap tekanan osmotik dibandingkan dengan zat-zat yang memang impermeable ya, yang harus menggunakan transport tadi ya. Sebaliknya zat-zat terlarut yang memiliki berat molekul tinggi menyebabkan munculnya perbedaan tekanan osmotik. Tekanan osmotik dari non-diffusible makromolekul tadi atau koloid dikenal dengan tekanan osmotik koloid ya, atau tekanan ini mungkin gambarannya seperti ini ya.
oncotic pressure ya. Jika terdapat suatu perbedaan tekanan hidrostatik terhadap larutan yang mengandung fluid yang cenderung mendorong air keluar dari kompartemen, maka jumlah neto air dan zat-zat larut yang bergerak ditentukan oleh besar perbedaan tekanan hidrostatik dan tekanan oncotic. Dan ini dikenal dengan tekanan infiltrasi ya, yang menjadi dasar mekanisme proses filtrasi atau ultrafiltrasi dari nefron di ginjal ya. Pada keadaan ini pergerakan air sebagai pelarut membawa zat-zat larut melalui membran yang menempel dengan bebas. Sistem transport air dan zat-zat yang terlarut ini mempunyai arti dalam tubuh sebagai contoh dari kerja glomerulus yang menyelenggarakan ultrafiltrasi dalam proses pembentukan protein. Nah, sumber air ternyata ada 3 ya sumber air itu. Ada air bebas atau yang kita kenal dengan air minum, atau air yang berasal dari makanan ya, dan yang ketiga air metabolit. Air mineral, minum air ya, termasuk air kopi atau air teh dan lain-lain itu dikategorikan sebagai air bebas ya. Kalau air yang berasal dari makanannya, kalau makanannya ya harus mengandung air ya. Kalau kita makan buah-buahan, apalagi makan jambu air itu ya, maka akan kita tidak akan merasa haus ya biasanya. Karena memang sambil makan kita minum gitu kan. Nah, itu disebut sebagai. Tapi walaupun daging itu mengandung air ya, ketika kita makan daging ya, yang ada airnya, masih haus juga ya. Karena memang walaupun ada air, kandungan airnya tidak mencukupi untuk kebutuhan air ya. Seperti atau air metabolit ya. Air yang terjadi saat proses metabolit. Anda ketahui bahwa salah satu produk byproduct di samping energi, nanti metabolisme molekul karbohidrat dan lemak itu menghasilkan diantaranya badan air gitu kan ya. Sebagian dibuang, sebagian masih dimanfaatkan untuk pembentukan, misalnya pembentukan tadi karbonat ya. Jadi kalau onta itu walaupun dia memiliki kantong air yang relatif tinggi, daya tampungnya ya, tapi dia juga termasuk yang efisien terhadap pemanfaatan air itu. Karena punuknya itu yang notabene isinya lemak itu menjadi sumber metabolisme ya. Metabolisme, di mana metabolisme dia juga menghasilkan karbon dioksida air ya. Jadi pemanfaatan air metabolismenya lebih efektif mungkinnya kalau itu katanya. Nah, fungsi air sendiri dia bagi pelarut ya, pelarut zat-zat. Kalau tidak ada air zat-zat tidak terlarut. Kalau tidak terlarut berarti memang ya. Pelarut juga media berbagai reaksi biokimia ya. Masuk kalau pemetaan makromolekul atau polisakarida misalnya ya, atau sakarida
dari 2 menjadi 1 menjadi mono itu biasanya dibutuhkan air gitu kan ya. Tapi ketika dua monosakarida bersatu menjadi sakarida biasanya air ya. Termasuk transportasi berbagai zat makanan itu memerlukan air ya. Karena fungsi atau peran darah itu juga salah satunya sebagai transportasi. Nah, dia komposisi terbesarnya ya air ya. Lebih dari 95% itu air. Termasuk pengatur suhu atau cooling unit ya. Darah sebagai cairan tubuh, maka dia berfungsi sebagai pengatur unit atau bagian dari termoregulasi ya. Sehingga pada kondisi panas itu misalnya ayam akan mengalami mengalami panting ya, pernapasan yang cepat ya. Karena ketika pernapasan cepat itu dia mengeluarkan air ya. Halnya kita kalau menghembuskan udara pernapasan kita ke kaca gitu kan ya. Kelihatan ada embun ya, uap yang berubah menjadi air itu. Ya, karena ketika kita mengeluarkan napas itu pengeluaran air atau ada penguapan atau evaporasi. Nah, air yang keluar itu biasanya suhunya hangat ya. Hangat karena membawa beban panas dulu ya sambil keluar itu. Tidak ada napas yang mengeluarkan uap itu dingin, biasanya panas ya, hangat gitu maksudnya. Sesuai dengan suhu yang begitu. Termasuk mempertahankan pH dalam kisaran melalui keseimbangan elektron. Kalau pH-nya rendah harus tinggi, boleh jadi nanti pengeluaran airnya akan lebih akan lebih tinggi dibandingkan dalam kondisi pH tinggi. Boleh jadi nanti konsumsi air lebih tinggi misalnya dibandingkan dengan kondisi yang rendah. Sehingga ketika kita minum air garam, kita akan merasa haus ya. Karena konsentrasi elektrolit itu akan bertambah dengan penambahan NaCl. Ada bahasa yang mengatakan materi atau harta itu seperti air laut, semakin diminum semakin haus. Seperti itu karena harus memerlukan air tambahan untuk pengencerannya sehingga elektrolitnya tetap seimbang gitu ya. Jumlah air di dalam tubuh tadi sudah ada patokannya sekitar seperti itu ya. Faktor-faktor yang menentukan jumlah air tubuh dari spesies hewan pada mamalia 50-80 jadi. Sapi perah itu ya memerlukan air yang lebih tinggi dibandingkan dengan sapi potong misalnya ya. Yang notabene sapi Bos taurus ya, kalau sapi potong itu Bos indicus. Karena Bos taurus banyak di negeri temperate atau negeri subtropis, sehingga dia kebutuhan airnya lebih tinggi dan totalitas airnya juga tinggi ya dibandingkan dengan sapi potong. Atau umur tadi sudah disampaikan, semakin muda semakin tinggi kandungan airnya, semakin tua semakin penurunan. Dari ketinggian tepatnya juga sudah dibahas ya. Bagaimana kita bisa mengetahui jumlah air yang ada di dalam tubuh ya? Memang caranya bisa diukur secara langsung maupun tidak langsung ya. Kalau yang langsung itu ya misalnya kalau hewan-hewan yang kecil yang bisa dimasuk
ke open gitu ya. Sangat mudah gitu mengukurnya kan ya. Misalnya yang sering dipakai hewan percobaan itu kan kelinci, kemudian tikus percobaan. Kalau mau sebelum disembeli berarti kan harus ditimbang dulu ya. Ditimbang misalnya si tikus itu, misalnya beratnya ada 100 gram misalnya ya. 100 gram, kemudian kalau mau dipotong ya dipotong, nanti akan keluarkan darahnya ya. Di 100 gram itu mungkin akan bisa berkurang misalnya menjadi 95 gram gitu. Kalau menjadi 95 gram kan keluar. Darahnya juga harus dianalisis berapa kadar air darah itu ya, berapa kadar kering. Tapi kalau lebih bagus mungkin kalau ya udah dibius sampai mati gitu ya. Berarti darahnya tidak sempat keluar kan, berarti dia awalnya 100 gram di open gitu kan ya sampai kering. Yang tadinya 100 gram itu misalnya berubah menjadi hanya 30 gram aja misalkan ya. Sudah hilang semua air dalam tubuhnya, berarti kita ketahuan banyak 70%-nya memang air gitu. Atau 70 gramnya air dan 30 gramnya adalah berat keringnya gitu ya. Nah itu secara langsung misalnya yang ekstrim ya. Secara tidak langsung melalui pengencerannya. Melalui pengenceran ini menggunakan zat-zat yang mudah diangkut dan didistribusikan ke ekstraseluler misalnya. Misalnya kalau kita mengukur air di suatu kolam, kan kalau kolamnya teratur misalnya tinggi semeter, misalnya lebar semeter, panjangnya 2 misalnya kan, udah ke 2 kali 1 berarti kan, berarti ada 2 kubik gitu ya, atau ada 2000 liter air gitu. Tapi kalau kolamnya yang tidak teratur bentuknya misalnya, kalau sumur masih bisa ya karena ada lingkarannya, tapi atur bawah permukaan, bawah sama atasnya juga. Nah kalau hal yang seperti itu kan susah mengukurnya ya. Ya paling kita memberikan zat itu ya seperti tinta gitu kan ya, tinta yang tadinya airnya jernih maka dimasukkan tinta kan menjadi terpengaruh oleh warna tinta kan ya. Nah tinta itu nanti bisa diukur itunya, konsentrasi tinta itu seperti apa. Atau jangan tinta lah, garam misalnya ya. Air itu dikasih garam, sebelumnya harus dianalisis dulu garamnya ada berapa banyak gitu kan ya. Jadi nanti konsentrasi garam itu akan bisa menjadi cara untuk menentukan jumlah air gitu kan ya. Kalau nanti kalau garamnya semakin encer berarti boleh jadi nanti airnya akan banyak nanti ya hasil ukurannya itu. Tapi kalau garam yang dimasukkannya lebih tinggi konsentrasinya, pasti boleh bilang airnya itu sedikit misalnya membandingkan 2 kolam misalnya ya. Kalau yang satu dikasih 100 gram garam, yang satu dikasih 100 gram juga. Kalau yang satu menjadi lebih encer, berarti itu banyak airnya. Tapi kalau konsentrasinya lebih pekat, berarti dia airnya lebih sedikit yang dibandingkan yang tadi. Nah, ini juga bisa digunakan untuk tubuh ya. Jadi masukkan suatu zat ke dalam tubuh, ukur itunya konsentrasinya ya. Nah itu bisa menjadi cara mengukur jumlah cairan
Bisa juga menggunakan natrium radioaktif bisa untuk klor radioaktif. Syarat-syarat yang harus dipenuhi ya untuk bisa digunakan sebagai tadi. Yang pertama tidak meracuni, mudah larut di dalam air, kemudian dapat dideteksi dengan mudah walaupun pada konsentrasi yang kecil gitu ya. Dan dapat dengan mudah didistribusikan secara merata. Kalau susah berarti nanti ada beberapa zat yang tidak masuk, berarti nanti tidak akan akurat hasilnya ya, karena konsentrasinya menjadi sumir gitu kan. Dan zat tersebut sudah ada di dalam tubuh juga ya, supaya lebih aman gitu ya. Kalau jadi bisa dikategorikan bukan yang dimasukkan. Jadi nanti bisa menggunakan rumus P sama dengan P-nya volume putaran tubuh yang dihitung, Q-nya konsentrasi yang dimasukkannya, kemudian C-nya konsentrasi zat yang dihitung dari air yang diambil dari tubuhnya. Begitu. Kalau semakin sedikit, jadi kandungan konsentrasi zat yang dimasukkannya itu berarti semakin banyak airnya ya. Jadi pembaginya kan C ya, konsentrasi. Kalau semakin rendah berarti nanti semakin tinggi itu volume cairan tubuhnya. Kurang lebih seperti itu, tapi berdasarkan syarat nomor 5 maka harus ada tambahan lagi ya rumusnya. Jadi misalnya Pi sama dengan Q dibagi C2 per C1. Karena C2 itu konsentrasi zat dalam tubuh setelah disuntikannya. Jadi dikurangi jumlah yang ada sebelumnya gitu kan ya. Jadi rumusnya akan seperti itu. Maka sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Teman, waktunya ternyata hampir habis ya. Mungkin terlalu banyak ngobrol saya, terlalu banyak mengajak Anda diskusi. Ini sudah 9:08, tapi masih ada bahan yang harus disampaikan. Transportasi zat ini bisa dipelajari ya karena. Nah ini sistem ekskresi. Sistem ekskresi itu menjelaskan tentang fungsi ginjalnya. Fungsi ginjal lumayan banyak bahannya. Ya, boleh nanti dipelajari. Karena ada tugasnya juga ya. Gambaran atau mungkin yang logisnya. Mungkin ini sebagai trigger untuk lebih membaca lagi ya untuk fungsi ginjal ini. Dijelaskan. Jadi di sini memang ada gambaran bahwa di sini glomerulus ya, di sini ada kapsul Bowman. Ini pembuluh darah ini masuk ke glomerulus dan keluar lagi dari glomerulus. Jadi ketika masuk dia satu bercabang banyak, nanti konvergen lagi bercabang satu lagi ya. Ini bagian-bagian yang ada di dalam cairan ini harus keluar ya dari ini. Tapi ada tadi zat-zat yang bisa keluar ya, ada yang zat-zat yang tidak bisa ya. Ada yang impermeable, ada yang permeable. Nah, ada yang permeable tapi masih dibutuhkan oleh tubuh, misalnya glukosa ya. Glukosa itu akan di sini di ultrafiltrasi sehingga masuk semua ke sini ya. Sehingga
kadar glukosanya boleh jadi ketika keluar dari sini 0 ya glukosanya. Tapi glukosa itu kan tidak boleh dibuang sampai ke urin, tapi dia harus tetap dipertahankan untuk masuk kembali di sini. Makanya di sini ada reabsorpsi. Jadi glukosa itu harus direabsorpsi 100% untuk masuk lagi nanti ke darah gitu ya. Di sini ada keluar masuk pembuluh juga di sini dari itu tubulus ini kan, ini ada tubulus proximal, ada tubulus ada loop of Henle ini. Nah, glukosa itu karena dibutuhkan walaupun dia difiltrasi oleh glomerulus harus dikembalikan kembali ke pembuluh ya, ke darah itu. Tapi dalam kasus-kasus tertentu misalnya kandungan glukosa darahnya terlalu tinggi, ketika dia masuk menjadi filtrat glomerulus tidak berhasil 100% dimasukkan lagi kembali ke pembuluh darah ya, ada yang lolos ke sini ke urin sehingga dikenal dengan urinnya yang manis ya, makanya disebut dengan kencing manis karena memang glukosa itu tidak bisa dikembalikan 100% ke dalam tubuh melalui pembuluh darah, lolos ke urinnya masuk melalui uretra misalnya ya. Nah di sini ada reabsorpsi ya, air ada yang diserap lagi dan ada yang lolos ke sini ya. Jadi 100% air itu mungkin ya 1% yang menjadi urin ya. Sebagian lagi air itu dikembalikan ya. Sambil terjadi proses dinamika dari bahan-bahan yang diperlukan ya. Nah, ini ada protein, glukosa, asam amino ini memang kalau protein tidak ya. Protein ini pasti akan akan tidak bisa ya ke ini karena dia molekulnya besar ya, tapi asam amino boleh jadi dia kecil jadi terserap di glomerulus menjadi filtrat glomerulus ya. Kembalikan semuanya di sini ke dalam. Nanti dipelajari saja nanti kalau ada hal yang kurang dipahami bisa bisa ditanya. Itu aja teman-teman, mungkin kalau mengapa Abun punten ya kebablasan Pak Abun. Bila ini berada didugikan Pak Abun. Enggak cekap Pak, ngiringan. Wilujeng. Salam sehat sadayana. Amin. Biar ada kirang naraos kemarin ya. Kacan topik-topingin kacan. Mudah-mudahan sehat sadayana Pak. Amin sami-sami Pak Abun. Pak Abun. Maka teman-teman kalau ada yang mau bertanya bolehlah walaupun waktunya udah lewat 4 menit. Kalau tidak ada, alhamdulillah terima kasih ya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Nanti mengenai fungsi ginjal secara mangga dipelajari sambil tugasnya dikerjakan gitu ya. Pokoknya di situ fungsi ginjal itu kan ada sebetulnya ada macam-macam sih teori. Ya. Benar? Ada take-home-nya di akhir itu slide. Ada take-home-nya. Nah, nanti pengumpulannya kemana Pak? Mangga aku Pak Abun di ada kanal Liputan Abun. Oh, ini aja di-upload aja ke itu ya, ke apa namanya? Ke Lab Unpad ya. Nanti saya buat slotnya. Ya, nanti buat Pak Abun. Nanti tugasnya masing-masing aja di-upload ya ke Lab Unpad ya. Nanti turun Pak Abun. Di Lab. Mangga. Mangga teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan.